Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Lestari, saya dari kelas 7B Manajemen. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai dua materi. Yang pertama di sini terdapat pengambilan keputusan yang etis, di mana perilaku etis itu sangatlah dibutuhkan untuk kelangsungan bagi seorang pembisnis ataupun perusahaan. Jika perilaku tidak etis, bisnis tidak hanya menciptakan resiko hukum bagi perusahaan, melainkan beresiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi perusahaan itu sendiri, bahkan berimplementasikan ke arahnya dalam persaingan pasar, yang dimana akan memungkinkan perusahaan itu mengalami kebangkrutan ataupun gulung tikar. Maka itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi seorang pembisnis ataupun pemilik perusahaan. Untuk yang selanjutnya di sini terdapat nilai-nilai etis, yang dimana nilai-nilai etis itu adalah keyakinan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Yang dimana terdapat dua elemen penting nilai-nilai etis, yaitu yang pertama nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan, dan yang kedua yaitu kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi ataupun egois. Dan yang selanjutnya, sementara itu, prinsip etika bisnis menurut Sonic Crab 1998 dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim 2017, terdapat 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama di sini prinsip otonom, yang merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan serta bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Prinsip ini yang dimana memberikan kesempatan pada perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang usahanya itu sendiri serta sesuai visi dan misinya. Dan yang untuk kedua, prinsip kejujuran, yang dimana merupakan prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis, yang dimana dalam bahasa agama Islam disebut dengan Al-Amin, sebagaimana disematkan Rasulullah SAW. Terdapat 3 lingkungan kegiatan bisnis yang berhasil kalau didasarkan atas kejujuran. Yang pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dan yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern suatu perusahaan. Dan untuk prinsip yang ketiga terdapat prinsip keadilan, yang dimana menuntut agar seorang diperlakukan secara sesuai dengan aturan yang adil serta sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, prinsip saling menguntungkan, yang dimana mutual benefit principle, yang dimana menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir di sini terdapat prinsip integritas moral, yang dimana integritas itu adalah suatu konsep berkaitan dengan konsentrasi dalam bertindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, serta ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal lainnya, yang dimana orang berintegrasi beserta memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Yang selanjutnya terdapat pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang pertama di sini terdapat menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan, serta poin kedua mengenai terlebih dahulu ke sebuah kepuasan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan yang etis. Dan yang selanjutnya terdapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Dan yang keempat, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang bersedia. Yang kelima, mengambil keputusan, yang dimana keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama terdapat isu-isu di tempat kerja, yang kedua parameter serta hubungan kerja, perampingan serta kesehatan dan keselamatan kerja. Serta pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja itu terdapat kejujuran serta akurasi, terdapat menghargai privasi, terdapat menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman, serta akuntabilitas. Di sini juga terdapat pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama terdapat kejujuran, kedua keadilan, ketiga kesehatan, serta keselamatan bagi konsumen. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan ataupun akuntansi dan keuangan, terdapat standar, independensi, seleksi, kepemimpinan, tenaga ahli, budaya, serta tanggung jawab.
Mungkin sekian mengenai pengambilan keputusan yang etis, dan untuk selanjutnya dalam materi kedua yaitu terdapat pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, yang dimana etika itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu taeta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Maka etika itu sendiri bisa disebut dengan kebudayaan. Budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Yang dimana budaya itu adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya komponen budaya, yang dimana nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nilai juga diartikan sebagai asumsi dengan dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan, atau berharga ataupun berguna. Yang dimana keyakinan itu sendiri dapat diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Untuk kekuatan budayanya itu sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Dan yang kedua, budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik formal maupun non-formal yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pimpinan dan anggota organisasi. Dan yang untuk poin ketiga yaitu kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Dan untuk hubungannya etika dengan budaya, yaitu etika dan budaya memiliki hubungan yang erat di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Untuk hubungan etika dengan moral itu sendiri, yaitu etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima, dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Untuk perspektif moral, yang dimana ada agama, hati nurani, aturan-aturan yang bertulis maupun tidak tertulis. Untuk perspektif etika itu sendiri terdapat 3 poin, yaitu perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Dan untuk poin ketiga, perspektif lingkungan sosial memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Untuk pendekatan etika dalam pengambilan keputusan, yang pertama di sini ada pendekatan manfaat, yang dimana perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Untuk selanjutnya ada pendekatan individualisme, yang dimana tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu, yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Dan yang selanjutnya ada pendekatan hak-hak moral, yang dimana keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Dan yang terakhir ada pendekatan keadilan, yang dimana keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, serta tidak memihak. Dan yang selanjutnya terdapat pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, yang dimana pertimbangan-pertimbangan etika ini sangat berhubungan serta sangat berkesinambungan, yang dimana terdapat penentuan tujuan, proses pengambilan keputusan, penerapan tindakan yang dipilih, serta pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Untuk permasalahan yang terkait dengan etika bisnis sendiri terdapat 7 poin. Yang pertama ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua adanya tindakan insider trending dalam bidang perdagangan. Dan yang ketiga keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Dan yang nomor 4 melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberanian pesangon yang tidak layak kepada karyawan.
Dan yang kelima, perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang tidak diperoleh perusahaan masih kecil. Yang keenam, ditemukannya perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau di bawah UMR. Dan yang terakhir, masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.